Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat semua ya. Nah teman-teman, kali ini saya akan sharing buat teman-teman yang masih single ya, tentang mekanisme pernikahan Islami. Ini sederhana saja teman-teman, tapi insya Allah kita akan belajar bersama tentang bagaimana pernikahan di dalam Islam. Dalam Al-Quran di surat Rum khususnya ya disampaikan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran dari Allah atau kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kita cenderung dan merasa tentram kepadanya. Jadi pernikahan adalah bagian dari cara untuk memberikan ketentraman kepada manusia. Nah, kemudian apa saja yang perlu disiapkan ketika seseorang mau menikah? Menurut saya ada 3 bagian yang perlu diketahui atau perlu disiapkan, yaitu sebelum pernikahan itu sendiri, kemudian ketika menikah, dan setelah menikah. Persiapan sebelum menikah itu banyak ya teman-teman. Saya hanya akan mengambil 4 hal saja. Yang pertama, dia memahami dulu apa urgensi pernikahan itu, kemudian juga mempersiapkan bekal jangka panjang, jangka pendek, dan menjemput jodohnya dengan cara yang baik. Apa saja urgensi pernikahan di dalam Islam? Ada banyak ya manfaat menikah atau keutamaan menikah di dalam Islam. Yang pertama adalah sebagai sarana ibadah, kemudian juga membentuk peradaban karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat, kemudian juga memakmurkan bumi, menjaga kesucian, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum menikah, seseorang harus memahami dulu apa sebenarnya keutamaan dari sebuah pernikahan itu sendiri. Menikah dalam Islam adalah ibadah kepada Allah gitu ya, sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya atau separuh ibadahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Hadis riwayat Tabrani dan juga Hakim. Menikah ini teman-teman semuanya adalah ibadah yang sangat panjang ya. Kalau sholat mungkin cuma butuh 5-10 menit, kalau puasa 1 harian gitu ya, tetapi kalau menikah itu bertahun-tahun. Jadi ibadah yang panjang juga membutuhkan energi yang panjang, ilmu yang banyak, dan masih banyak lagi. Untuk itu sebuah pernikahan perlu persiapan. Nah, kemudian selanjutnya adalah bekal jangka panjang. Karena ini adalah sebuah persatuan yang mempunyai tujuan besar, maka pernikahan itu harus disiapkan juga bekal jangka panjangnya. Seperti apa keluarga yang diinginkan itu tidak bisa digapai hanya dalam hitungan hari atau bulan, tapi butuh persiapan sebelumnya. Misalnya ada keluarga yang ingin menciptakan keluarganya nanti bersama anggota keluarga yang lain menjadi keluarga Al-Quran, maka dia harus mempersiapkan jauh-jauh hari untuk menguasai ilmu Al-Quran sebelum pernikahan itu terjadi, supaya prosesnya lebih baik gitu ya. Yang ingin jadikan keluarganya pengusaha, maka tangga-tangga untuk mencapai ke sana sudah disiapkan sebelum pernikahan. Walaupun proses itu semua akan dilalui juga bersama waktu begitu ya, tetapi alangkah baiknya jika persiapannya itu sudah dimulai, tidak mulai dari nol gitu ya, sehingga terlalu lama untuk mengejarnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah persiapan jangka pendek. Ini terkait dengan kebutuhan atau keterampilan-keterampilan yang diperlukan oleh seseorang yang sudah menikah. Kebutuhannya misalnya kebutuhan untuk resepsi, kebutuhan untuk tempat tinggal, kebutuhan untuk sandang, pangan, papan begitu ya teman-teman. Kemudian juga keterampilan memasak mungkin, bebenah atau komunikasi antara suami istri dan sebagainya. Ini adalah bekal jangka pendek yang harus dipenuhi oleh mereka yang mau menikah. Nah, selanjutnya persiapan sebelum menikah adalah yang terpenting, ada dulu siapa yang mau diajak menikah ya. Jadi bagaimana menjemput jodoh itu gitu ya. Ada banyak cara untuk menjemput jodoh.
dengan cara yang baik tentu saja ya, karena kita ingin pernikahan dalam Islam adalah pernikahan yang baik di awal proses dan di akhirnya, sehingga harus menempuh cara-cara yang baik dalam menjemput jodoh. Bagaimana caranya? Karena menikah adalah persatuan antara laki-laki dan perempuan dewasa ya, maka membutuhkan orang lain untuk mewujudkannya, yakni jodoh atau pasangan. Cara untuk menjemput jodoh ini ada banyak cara ya teman-teman. Di antaranya adalah bermuamalahlah dengan banyak orang, bersosialisasi dengan banyak orang, sehingga makin banyak orang yang mengenali kita, makin besar peluang untuk bisa menikah. Kemudian minta doa pada orang tua, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang baik, yang membuka kedekatan kita dengan Allah. Kemudian pilihlah pasangan yang mempunyai kriteria seperti yang diajarkan Rasulullah. Dilihat nasabnya, kemudian dilihat kekayaannya, kecantikannya, dan agamanya. Tetapi yang paling penting adalah kualitas agamanya. Setelah itu bagaimana lagi? Bisa juga dengan melalui proses ta'aruf atau kenalan begitu ya. Lalu permudah gitu proses dalam menuju pernikahan itu sendiri. Nah, bagi para muslimah, permudah bagi para calon-calon pasangan untuk mengkhitbah, untuk memberikan mahar, jangan diperberat begitu ya. Permudahlah dalam proses pernikahannya ataupun khitbahnya gitu ya, dan diutamakan adalah agamanya. Apabila seseorang yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaklah kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi fitnah dan kerusakan yang besar, yakni dengan mengutamakan agama di atas yang lainnya. Itu untuk kriteria calonnya. Itu persiapan sebelum pernikahan. Lalu dalam pernikahan apa yang disiapkan? Yang pertama adalah mudahkan caranya begitu ya, secukupnya. Jadi proses dalam pernikahan itu dimudahkan semuanya gitu, saling memahami satu sama lain, kemudian secukupnya saja gitu ya, tidak berlebih-lebihan ataupun juga tidak kekurangan. Kemudian menjaga aurat, baik aurat para pengantinnya atau orang-orang yang menyelenggarakan acara tersebut. Lalu menjaga keberkahan acaranya. Dalam semua rangkaian acara diharapkan tidak ada satupun agenda yang kemudian menyalahi dari aturan Islam. Pilihlah acara-acara yang memang aman untuk semuanya dan bisa saling menjaga begitu ya, agar tidak ada pelanggaran kepada Allah dan Rasul-Nya. Jauhkan dari kesyirikan mungkin, ataupun dari hal-hal yang memang menyalahi dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam pernikahan tersebut jagalah hak-hak para tamu. Seperti memberikan jumlah kursi yang cukup sehingga mereka tidak harus makan sambil berdiri, kemudian tidak harus berdesak-desakan, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Intinya dalam penyelenggaraan acara tersebut memenuhi kriteria yang baik. Tidak harus mewah, tetapi cukup sesuai dengan adab-adab dan aturan di dalam Islam. Itu harapannya ketika seseorang melaksanakan walimah atau resepsi pernikahan. Kemudian juga menghindari pesta atau walimah yang buruk. Seperti apakah itu? Yaitu pesta atau walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya saja, tidak mengundang orang-orang miskin begitu ya. Ini adalah pernikahan yang buruk. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan setelah menikah gitu ya. Insya Allah banyak sekali yang bisa dilakukan setelah seseorang menikah, karena ini adalah rangkaian ibadah panjang yang terus berproses dari waktu ke waktu. Saya hanya akan memberikan 4 saja. Yang pertama adalah saling mendukung satu sama lain dengan pasangan agar semuanya bisa menjalankan perannya sebagai hamba Allah, sebagai bagian dari masyarakat dan sebagainya ya. Saling mendukung untuk mencapai cita-cita masing-masing dan cita-cita bersama tentu saja ya, karena menikah itu tidak hanya lagi aku dan kamu tetapi menjadi kita.
Kemudian membiasakan bermusyawarah dan terbuka satu sama lain, saling menjaga rahasia karena suami istri adalah pakaian satu sama lain, dan bagi seorang muslim adalah menjadi keluarga yang mendukung dakwah dengan cara-cara yang bisa kita lakukan sesuai dengan keluarga masing-masing. Nah, demikian ya teman-teman sharing saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya, datang dari Allah, ada salahnya semata-mata karena kesalahan dan kekurangan ilmu saya. Mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.